Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Langkah yang pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita masih bisa melaksanakan kuliah meskipun secara daring. Yang kedua, salawat bertangkaikan salam ke ruh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan nama saya Haji Mubarak. Saya dari kelompok 2. Dan selanjutnya teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aryasti Sophia, NIM 0503192076 dari kelas Perbankan Syariah 2A. Perkenalkan, nama saya Dara Puspita, NIM saya 0503192088. Perkenalkan, nama saya Priska Olavia Sitorus, NIM 0503192113. Perkenalkan, nama saya Kopipa Sibuan, NIM 0503193164. Baiklah, saya kelompok 2 akan mereview jurnal internasional. Yang pertama itu ada identitas jurnal. Nama penulis jurnalnya ada Harun dan Haryanto Kamase. Judulnya Perubahan Akuntansi dan Kapasitas Kelembagaan Provinsi di Indonesia. Nama jurnalnya Jurnal Akuntansi Bisnis dan Keuangan Australia. Volume ke-6, edisi kedua pada tahun 2012, halaman 35-50, dan akan dilanjutkan teman saya untuk pembahasan berikutnya. Selanjutnya, latar belakang mengenai pembahasan ini yaitu pemerintah telah mengadopsi akuntansi akrual di sektor publik. Pada kasus ini, undang-undang baru dan seperangkat aturansi akuntansi pemerintah telah dikeluarkan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan pemerintah dan praktik sektor publik di negara tersebut. Hukum Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17 yang dikeluarkan pada tahun 2003 menetapkan bahwa departemen dan lembaga pemerintahan di tingkat nasional diharuskan untuk menyiapkan laporan mereka sesuai dengan sistem pelaporan berbasis akrual. Kebijakan ini juga berlaku untuk pemerintah daerah. Aturan khusus tentang jenis laporan dan akun yang berkaitan dengan akuntabilitas keuangan pemerintah Indonesia dan sistem pelaporan diuraikan dalam Standar Akuntansi Pemerintah atau Standar Pemerintahan SAP diterbitkan pada tahun 2005. Namun, adopsi formal akuntansi akrual tidak akan secara otomatis membawa hasil yang dimaksud seperti yang dinyatakan secara resmi. Dalam hal ini, terutama di negara-negara berkembang, ada banyak masalah teknis dan kelembagaan yang menurut penulis berpotensi menghambat upaya pemerintahan untuk mereformasi akuntansi sektor publik untuk meningkatkan efisien. Selain itu, literatur terbaru dalam akuntansi sektor publik telah secara kritis mempertanyakan manfaat yang diklaim dari laporan akrual untuk organisasi pemerintah ketika datang ke implementasi aktual. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk berteori tentang bagaimana sistem akuntansi diadopsi oleh pemerintah provinsi dalam studi selanjutnya PGUS di Indonesia dan untuk menguji kapasitas kelembagaan pemerintah provinsi dalam mengadopsi sistem akuntansi baru. Dalam organisasi pemerintah kapasitas. Dengan demikian, dalam konteks organisasi, tingkat kapasitas institusional organisasi akan tergantung pada kapasitas teknis dan pemahaman karyawannya untuk melakukan tugas tertentu dengan sumber daya yang disediakan. Selain itu, adanya masalah
implementasi juga menentukan kapasitas kelembagaan organisasi dalam melaksanakan tugas mereka. Oleh karena itu, untuk memeriksa bagaimana sistem pelaporan baru di pemerintah Provinsi Indonesia telah diubah dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah di Indonesia dalam mengadopsi sistem pelaporan baru, yaitu SAP Studi ini berfokus pada tempat masalah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus sebagaimana sarana untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana organisasi tertentu sebagai unit analisis mengadopsi sistem akuntansi baru, seperti YIN 2009 mengemukakan bahwa pendekatan studi kasus dapat digunakan untuk mengembangkan dan membangun teori. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang menekankan pengujian hipotensi khusus untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena masa depan. Kualitatif dirancang untuk menjawab mengapa dan bagaimana pertanyaan terkait dengan peraturan tertentu seperti yang disarankan oleh YIN 2009. Dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan 2 sumber informasi, 1 sumber dokumen dan 2 wawancara mendalam dan kuesioner. Penggunaan metode tersebut sebelumnya telah muncul dan sebagai studi akuntansi yang menyediakan perubahan akuntansi dalam suatu organisasi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang hasil penelitian. Menurut Sistem Analysis and Program Development atau yang disebut dengan SAP, penerapan standar akuntansi pemerintah yang baru diperlukan untuk meningkatkan relevansi, netralitas, ketepatan waktu, kelengkapan, dan komparabilitas laporan pemerintah. Selain itu, SAP atau disebut dengan System Analysis and Program Development juga menyertakan bahwa implementasi sistem akuntansi baru akan mendukung upaya pemerintah untuk memberantas korupsi karena produsen laporan pemerintah di tingkat pusat dan daerah diharuskan untuk mempublikasikan laporan mereka untuk publik. Penelitian ini menemukan adopsi sistem analisis and program development di PGUS belum dilengkapi dengan sejumlah besar personil untuk menerapkan sistem akuntansi baru. Hanya ada 2 pejabat senior yang memiliki gelar sarjana dalam bidang akuntansi atau tanpa akreditas profesional. Dan tidak ada dari mereka yang memiliki pengalaman sebelumnya dalam akuntansi sektor swasta. Situasi ini menunjukkan para pejabat ini memiliki latar belakang pendidikan yang tidak relevan untuk mengadopsi sistem akuntansi baru. Temuan ini menunjukkan bahwa kurangnya akuntan dihadapkan dengan tugas yang berlimpah untuk menyiapkan 23 set laporan keuangan semua divisi atau seperti lembaga, organisasi, dan rumah sakit, dan 1 set laporan konsolidasi di tingkat provinsi. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan jurnal. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan jurnal yaitu hasil penelitian ini sangat lengkap dan disertai tabel. Yang kedua, jurnal ini disertai abstrak karena ada kata kunci dan daftar pustaka. Yang ketiga, penggunaan pada studi kasus yang digunakan bisa mengembangkan teori sehingga mudah menentukan hasil penelitian. Kemudian kelebihan yang terakhir yaitu abstrak pada jurnal sangat lengkap karena langsung memaparkan pada tujuan penelitian. Kemudian selanjutnya yaitu kekurangan penelitian. Kekurangan penelitian ini yaitu yang pertama pembahasan yang terlalu panjang. Jadi pembahasannya terlalu panjang. Jadi topik yang dibahas itu tidak langsung tepat pada sasaran. Baiklah, mungkin itu saja review jurnal dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.